Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang sudah saya beri judul berkat yang tidak pernah tertukar. Untuk itu, mari seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Kau. Biarlah kehidupan kami terus diperbaharui dari hari ke hari sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami agar kami lebih mengenal akan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata orang dunia mengatakan rezeki mah nggak kemana-mana gitu ya. Artinya kalau memang itu berkat yang berasal daripada Sang Pencipta, maka itulah yang diterima oleh mereka yang berhak ya. Atau dalam khotbah kita juga pernah mendengar mungkin seorang pengkhotbah mengatakan bahwa gaji bisa tertukar tetapi berkat tidak pernah tertukar ya. Kalimat itu juga kurang lebih mempunyai pengertian yang sama. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kalimat pengkhotbah tersebut hanya berasal dari keyakinannya sendiri, ciptanya sendiri, pendapatnya sendiri ya, atau memang ada ayat di dalam Alkitab yang menyatakan secara eksplisit? Untuk menjawab pertanyaan tersebut memang kita harus dengan teliti di dalam membaca ayat di dalam Alkitab. Dan memang tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menyatakan mengenai ketentuan berkat yang tidak pernah tertukar. Namun pertanyaan lain kembali muncul, kalau begitu kalimat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah karena tidak ada ayat yang menunjang pertanyaan tersebut. Sekali lagi saya harus mengatakan bahwa di dalam membaca Alkitab kita harus memakai hikmat yang berasal daripada Tuhan sehingga kita bisa lebih menyelami apa yang dimaksud dengan berbagai ayat di dalam Alkitab. Sebab perkataan Tuhan itu tidak harus hanya keluar dari mulut Tuhan saja, tetapi segala macam ayat termasuk cerita yang diceritakan di dalam Alkitab, kita harus mengerti apa kehendak Tuhan di balik cerita-cerita tersebut. Mengenai berkat yang tidak tertukar, memang hal ini bisa kita lihat dan kita buktikan bahwa memang Alkitab telah menyatakan hal tersebut. Untuk itu, marilah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan segera memulai pembahasan mengenai topik kita malam ini. Pembuktian ini dimulai dari cerita mengenai Esau dan Yakub. Seperti kita ketahui bahwa Ishaklah yang menikah dengan Ribka dan mereka mempunyai anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau merupakan anak sulung karena Esau dilahirkan terlebih dahulu dan kemudian baru Yakub menyusul. Namun ternyata problem mulai timbul ketika orang tua mereka yaitu Ishak dan Ribka tidak seimbang di dalam memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tersebut ya. Ishak lebih menyayangi Esau, sebaliknya Ribka lebih menyayangi Yakub ya. Kejadian 25 ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Alkitab mencatat bahwa Ishak menyayangi Esau karena Esau adalah seorang pemburu dan Ishak sangat senang dengan daging hasil buruan Esau. Sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub karena Yakub adalah anak bungsu yang tenang, yang suka tinggal di rumah, di kemah orang tuanya ya. Jadi dengan ada perbedaan inilah makanya timbul masalah.
Ribka karena kasihnya kepada Yakub maka berusaha untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan anaknya, termasuk mengenai hak waris. Sebab bagi bangsa Yahudi, anak sulung akan mendapat 2 bagian hak waris, sedangkan anak-anak lainnya hanya mendapatkan 1 bagian saja. Padahal jika dilihat dari jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Ishak, kiranya itu tidak perlu diperebutkan atau diperdebatkan, ya, karena kekayaan Ishak itu sangat besar. Di samping Ishak itu mewarisi harta kekayaan Abraham yang sangat banyak, Ishak juga sangat diberkati oleh Tuhan. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Alkitab mencatat bahwa Abraham sangat kaya, dan kalau firman Tuhan mengatakan Abraham sangat kaya, maka berarti kekayaan Abraham itu benar-benar banyak, ya, karena skala Tuhan itu sangat besar, ya. Ishak adalah anak tunggal dari pasangan Abraham dan Sarah. Memang ada kakak tirinya Ishak yang bernama Ismail, tetapi Ismail sudah diusir oleh Abraham maupun Sarah sebelum kedua orang tuanya meninggal, dengan maksud supaya Ishak bisa mewarisi semua kekayaan Abraham tanpa menimbulkan pertikaian. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita tahu bahwa ayat ini menceritakan Ishak di negeri orang Filistin, di mana Raja Abimelek memberikan kesempatan kepada Ishak untuk menabur, dan hasilnya adalah 100 kali lipat. Dengan kedua alasan itulah sebenarnya kekayaan Ishak itu lebih dari cukup jika hanya untuk dibagikan 2 orang anaknya saja. Namun yang menjadi masalah adalah Ribka yang tidak mau mengalah dan berusaha untuk mendapatkan hak waris anak sulung tersebut untuk diberikan kepada Yakub. Peristiwa ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada orang tuanya yang memberlakukan kasih yang berbeda terhadap anak-anaknya, dan Tuhan ingin memberikan pelajaran apa yang akan terjadi kalau orang tua memberlakukan atau menjalankan perilaku tersebut. Mulailah Ribka menjalankan siasatnya, atau lebih tepatnya mengajari Yakub hal-hal yang kurang baik. Ya, pertama-tama Ribka menyuruh Yakub untuk memasak makanan yang baunya menggoda, untuk memancing Esau untuk menjual hak kesulungannya. Jadi pada suatu ketika Esau kembali dari perburuan dan dia tidak mendapatkan hasil buruan apapun juga, walaupun dia sudah berjuang sepanjang hari untuk berburu, ya, dalam keadaan lelah, capek, lapar, haus inilah, makanya Esau ketika mencium bau masakan yang dimasak oleh Yakub, maka dia meminta masakan tersebut, ya. Dan Yakub dengan pesan yang sudah disampaikan oleh ibunya, yaitu Ribka, maka Yakub berusaha untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Esau, dan rupanya Yakub berhasil mendapatkan hak kesulungan tersebut dengan menukarnya dengan roti dan kacang merah. Dengan demikian maka Yakub berhasil mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Namun hak kesulungan itu tidak cukup kalau hanya didapat dari pihak Esau saja, atau dari salah satu pihak, yaitu pihak yang menerima hak kesulungan. Maka Ribka pun berusaha untuk menipu suaminya, yaitu Ishak, dengan memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Maka mulailah Ribka bersiasat untuk menipu Ishak. Pada waktu itu mata Ishak sudah rabun, sehingga Ishak tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, atau mungkin dapat ditafsirkan mata Ishak itu hampir buta, sudah tidak banyak berfungsi lagi.
Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Dengan demikian maka Yakub berhasil mendapatkan dua, ya, dari yang memberi maupun yang menerima, ya. Namun akhirnya hal tersebut diketahui oleh Esau, sehingga Esau berencana untuk membunuh Yakub karena Esau merasa tidak mendapatkan doa berkat apapun dari Ishak ayahnya. Ribka tentu khawatir mengenai hal ini, ya. Ribka tidak mau terjadi pertumpahan darah di dalam keluarganya, sehingga dia akhirnya meminta Yakub untuk meminta kepada Ishak, maksud saya, untuk membolehkan Yakub meninggalkan kemah. Kita lihat bahwa pengambilan berkat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akhirnya memang menimbulkan masalah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, seringkali di dalam memperebutkan hak waris yang tidak adil menimbulkan banyak masalah, seperti perpecahan dalam rumah tangga, perkelahian, saling menuntut di pengadilan, dan sebagainya. Dan yang paling penting ternyata setelah Yakub berhasil memperoleh legitimasi hak kesulungan dari dua pihak, ternyata Yakub tidak membawa apa-apa atau tidak mendapatkan apa-apa juga ketika dia meninggalkan kemah menuju ke rumah pamannya itu Laban di Padan Aram. Inilah pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan dalam kehidupan nyata kita. Sebaliknya Yakub ketika hendak kembali ke Beersheba dari rumah Laban di tengah jalan, ketika Yakub mendengar Ishak membawa 400 pasukan, Yakub sangat ketakutan. Bahkan Yakub berusaha untuk memberikan persembahan kepada Ishak karena dia merasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Ishak, ya. Jadi kita lihat Yakub yang pertama ingin mendapatkan bagian daripada Esau untuk hak warisnya, kini malah memberikan persembahan kepada Esau. Inilah yang dimaksud dengan berkat yang tidak pernah tertukar. Sebaliknya Esau walaupun sudah tidak mempunyai hak kesulungan, ya kalau kita membaca, Esau pun ketika hendak diberikan persembahan itu mengatakan dia juga sudah banyak diberkati. Ya, jadi ternyata memang berkat Tuhan itu tidak bisa diambil oleh pihak lain yang memang tidak berhak. Ya, manusia berusaha untuk mengambil ataupun menukar berkat, namun tanpa perkenan Tuhan, hal tersebut adalah sia-sia. Untuk itulah makanya di dalam Amsal mengatakan, yaitu Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya. Ya, usaha manusia sama sekali tidak akan mempengaruhinya. Artinya segala sesuatu yang sudah digariskan Tuhan, janganlah kita sebagai manusia berusaha untuk mengubahnya dengan berbagai cara, karena hal itu tidak akan membawa kebaikan, bahkan akan menimbulkan masalah yang lebih pelik. Ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan berkat dengan kekuatannya sendiri. Misalnya untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka mereka bekerja sampai larut malam, ya, tanpa menghiraukan kewajibannya ataupun waktu istirahatnya yang memang sangat diperlukan oleh tubuh. Kedua juga memang demikian juga ada orang yang ingin menjadi pintar, maka dia belajar tanpa mengenal waktu, ya. Ada juga orang yang berdagang supaya sukses atau bisa kaya, ya, maka dia berdagang atau menghabiskan waktunya untuk berdagang sepanjang hidupnya. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berkat itu hanya berasal daripada Tuhan, dan itulah berkat yang sebenarnya yang kita terima. Tetapi banyak orang yang berusaha untuk menafsirkan berkat Tuhan dengan cara yang lain. Setelah mereka bekerja keras lalu berhasil, maka mereka berkata, oh, saya diberkati oleh Tuhan. Sebab tanpa
perkenanan Tuhan, maka saya tidak bisa kaya. Tentu saya rasa ini bukan berkat yang dimaksudkan oleh Alkitab, tetapi itu merupakan pembenaran dari orang yang mengatakannya, ya. Seharusnya seperti kata firman Tuhan di Amsal bahwa susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau memang kita diberkati Tuhan, ya memang tentu kita harus bekerja. Tetapi yang dimaksud dengan bekerja atau berusaha adalah dalam batas-batas yang wajar. Misalnya kalau kita bekerja atau berdagang, ya kita bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, sudah selesai, ya kan? Atau demikian juga kalau kita berdagang, ya jangan berdagang sampai jam 10 malam, sampai hari Minggu pun tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan seterusnya. Tentu ini bukan maksud Tuhan di dalam berkat tersebut, ya. Kita mencatat beberapa berkat. Misalnya ketika orang Israel hendak meninggalkan tanah Mesir, maka Tuhan berfirman, Keluaran 11 ayat 2-3, baiklah katakanlah kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak pada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah orang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi jelas berkat yang berasal daripada Tuhan itu tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari manusia. Sebab tidak mungkin, kalau misalnya dalam ayat yang tadi kita baru saja baca, orang biasa, orang Mesir yang sudah diberi beberapa kali tulah mau memberikan perhiasannya, barang-barang mahalnya kepada orang-orang Israel. Kemudian orang-orang Israel itu kan mengambil harta dan ternaknya untuk meninggalkan atau keluar dari tanah Mesir. Jelas tidak masuk di akal, ya kan? Demikian juga ketika Abram memperdayai Firaun, ya, dapat kita baca di Kejadian 12 ayat 16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya, jadi kalau dalam cerita tersebut memang pada mulanya Abram memperdayai Firaun, ya, tetapi seharusnya ketika Firaun itu sudah sadar, sudah mengetahui bahwa Abram itu memperdayainya atau membohonginya, maka seharusnya Abram pasti dihukum mati, dipenggal kepalanya, karena itu sudah merupakan hukum yang biasa. Ketika seseorang itu berani melawan Firaun, berani membohongi Firaun, berani menyangkal Firaun, maka hukumannya pasti mati. Tidak mungkin. Jadi walaupun Abram sudah diberikan begitu banyak harta kekayaan atau berkatnya, pasti Abram juga dihukum mati kalau berkat itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Kemudian ketiga yaitu ketika Ishak menabur, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, ya. Jadi pada waktu itu kita tahu baru saja terjadi bencana kelaparan, ya, di sana. Artinya tanah ataupun cuaca sama sekali tidak menunjang untuk pertanian, untuk menanam, untuk memberikan hasil yang baik. Tetapi apa yang diterima Ishak adalah sungguh di luar pikiran atau kemampuan manusia. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, Ishak banyak mempunyai ternak kambing domba dan lembu sapi yang melebihi kekayaan semua orang Filistin. Inilah yang akan menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini, ya. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan mengenai berkat yang tidak pernah tertukar. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh terus untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperbaiki kehidupan kita.
Biarlah Tuhan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.